Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, hari ini kita akan masuk mata kuliah Sistem Mikroprosesor. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berada di Prodi Teknik Elektro. Seperti apa materinya guys? Saksikan saja ya. Jangan lupa untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng guys, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung saja guys, kita ikuti materinya ya. Ya, materi kita sudah mulai masuk untuk pendahuluan mata kuliah Sistem Mikroprosesor. Nah, pembahasan hari ini ya, kalau kita lihat di PowerPoint yang sudah saya siapkan, di sini ada gambar IC ya, ada gambar IC. Nah, si IC ini kemudian banyak kakinya. Nanti saya akan jelaskan seperti apa maksudnya. Karena didahului oleh teori, maka kita akan bahas dulu teorinya ya. Literaturnya silakan kalian cek di Google Classroom. Minggu lalu sudah saya posting beberapa bahan ya yang berhubungan dengan materi kita yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Nah, mata kuliah ini ya memiliki beberapa prasyarat ya. Jadi kalau kita sudah belajar rangkaian logika ya, kita sudah belajar tentang arsitektur komputer, kita sudah belajar elektronika, ataupun sekarang juga lagi ngambil ya misalnya, kemudian kita belajar sensor dan aktuator, kemudian kita sudah belajar tentang bahasa pemrograman ya, maka hal-hal ini menjadi dasar kalian nanti apabila ingin mengaplikasikannya menjadi materi atau menjadi peralatan. Misalnya kita ingin merancang suatu alat dengan sensor, dengan aktuator. Aktuator ini yang dimaksud sebagai motor ya, penggerak. Nah, bila ada motor, bila ada sensor, maka perlu juga beberapa informasi yang berhubungan dengan driver motor kah, driver sensor kah. Artinya kita bermain juga di elektronika. Nah, pengaturannya itu di mana? Di microcontroller ya. Jadi bahasa pemrograman kita pakai, misalnya kita kalau dipakai Arduino, kemarin sudah saya jelaskan, di dalamnya ada Atmega 328, kita pakai Arduino IDE ya, pakai bahasa C. Tetapi bahasa sebelumnya yang wajib juga kalian kenal, bahasa pemrograman yang awal itu kita sebut sebagai bahasa mesin atau bahasa assembler ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memahami perangkat keras dan lunak sistem mikroprosesor serta aplikasinya. Jadi targetnya ini menghasilkan perancangan, menghasilkan prototipe, menghasilkan peralatan. Apakah itu nanti peralatannya kalian jadikan bahan kegiatan ekskul kalian di kampus, misalnya mengikuti kegiatan tim robot kah, ya, tim roket, ataupun tugas-tugas mata kuliah yang berhubungan dengan perancangan, sampai akhirnya kalian masuk kepada ranah tugas akhir. Ya. Kemudian pokok bahasannya apa saja sih? Ya. Yang wajib kalian ketahui, yang pertama adalah berhubungan dengan pengenalan bus pada mikroprosesor. Ya. Kemudian memori. Ya. Memori ini yang berhubungan dengan ROM dan RAM. Kemudian peralatan I/O. I/O itu adalah input output ya. ROM itu random only memory, RAM itu random access memory. Ya, beda ya. Jadi kemudian yang keempat yaitu interkoneksi mikroprosesor memori. Yang kelima interkoneksi mikroprosesor I/O. Nah, itu ya. Jadi rumrah bagi kita pada waktu kita ingin merancang suatu peralatan, kita harus memikirkan I/O-nya mampukah mengakomodir apa yang akan kita pakai. Kita mau pakai berapa sensor nih di peralatan kita. Kita mau berapa pakai motor atau aktuator di peralatan kita, ya.
Sensor itu masuk dalam data input di microcontroller dan outputnya itu larinya ke aktuator. Berarti nanti ada bagian yang kita kenal sebagai digital to analog converter dan juga analog to digital converter. Nah, kemudian lanjut adalah rancangan sistem terkendali mikroprosesor, ya. Nah, kemudian kalau sudah dirancang, kemudian kita buat pemrograman sistem minimum. Nah, ini pemrograman ini sangat penting. Kenapa? Bahasa pemrograman dari orang person to person itu beda-beda, ya. Logikanya berbeda-beda. Mereka menggunakan logika yang berbeda-beda. Ada orang dengan maksud yang sama, ya. Dia menggunakan 100 baris selesai. Ada yang perlu lebih banyak, 200 baris baru bisa selesai. Tetapi ternyata ada yang cuma perlu 50 baris selesai. Artinya apa? Artinya sistem pemrograman minimum itu sangat diperlukan. Dari mana diperoleh? Dari latihan. Ya, dari percobaan, dicoba, dilatih, dapat pengalaman. Nah, dari situ kalian bisa dapatkan kesimpulan. Ya, kesimpulan diri sendiri maksudnya. Nah, yang terakhir adalah aplikasi sistem minimum. Ya, aplikasinya ini tentu saja berhubungan dengan perancangan yang tadi saya maksudkan, ya. Apakah itu nanti jadi tugas, karena di materi kita ini kan ada nanti setelah UTS itu kita mainnya presentasi tugas, ya. Jadi saya harapkan pembahasan kita ini lebih selesai di awal sebelum UTS itu sudah selesai semuanya, ya. Jadi nanti kalian mainnya cuma di bagian presentasi. Jadi nanti setelah UTS itu jauh lebih santai gitu, ya. Nah, referensi macam-macam bisa kalian pakai, ya. Di awal pertemuan pun sudah saya informasikan. Jadi kalian bisa dapatkan buku sumber literatur selain dari saya, ya, yang sudah saya posting di Google Classroom. Materi itu sifatnya berlanjut. Artinya kalau ada materi baru saya tambahkan lagi, ya. Ada materi baru saya tambahkan lagi di materi referensi kita. Nah, tapi pada dasarnya semua hal yang berhubungan dengan mikroprosesor, apakah dari Intel kah, ya, itu atau dari Zilog misalnya yang versi-versi lama, itu semua bisa dipakai, ya. Apakah yang berhubungan dengan interfacing, ya, semua bisa digunakan, ya. Kemudian kalau kalian misalnya dapatkan sumber literatur yang bagus juga silakan digunakan. Misalnya coba-coba cari searching di internet, dapat e-book yang bagus, nah itu silakan kalian jadikan bahan pelajaran, ya. Karena sistem sekarang ini perkembangan cepat. Mikroprosesor itu banyak sekali memudahkan mahasiswa ataupun orang atau umum, ya, untuk melakukan perancangan dengan menggunakan embedded system. Embedded system itu seperti misalnya kalian pakai Raspberry misalnya, ya, sudah kenal Raspberry, ya. Ya, istilah Raspberry, oh itu modul prosesor, ya. Nah, kemudian Arduino, apakah Arduino Nano, Arduino Uno, ya, Arduino Mega, ya, macam-macam namanya, ya. Nah, kemudian sumber literatur lain silakan, ya. Ini banyak sumber-sumber literatur yang bisa kalian pakai, apakah didapatkan dari perpustakaan, silakan, ya, sebagai sumber literatur yang juga bisa kalian manfaatkan. Kemudian tentang jadwal, ya, walaupun kemarin sudah kita informasikan, perkuliahan ini punya waktu tertentu, sudah ditentukan oleh kampus, ya. Masa pandemi kita dominan menggunakan sistem online, ya, lebih aman dari segi kehadiran, lebih mudah bagi kalian, ya. Kemudian selain waktu, tentu saja waktu kuliah itu mengakibatkan kalian mendapatkan poin kehadiran, ya. Kemudian keaktifan ini misalnya kalian bertanya pada saya pada waktu sesi kuliah, silakan, ya. Dalam perkuliahan seperti ini silakan kalian raise hand ataupun langsung open mic dan bertanya, silakan. Kemudian ada hubungannya juga dengan tugas, ya, tugas, kuis. Itu sifatnya, kalau tugas itu ada tugas mandiri, ada tugas kelompok nanti, ya. Kemudian untuk kuis ini sifatnya opsional, ya. Kalau diperlukan biasanya di akhir perkuliahan kah atau di pertengahan kuliahan itu kuis saya berikan. Karena itu tolong kehadiran dipenuhi sesuai jam perkuliahan kita, ya. Kemudian ujian dibagi dua, ada UTS dan UAS.
Nah, materi perkuliahan saya modelnya adalah semua materi sampai UTS menjadi bahan UTS. Semua materi yang diberikan pada waktu dari UTS sampai UAS itu menjadi materi UAS. Ya. Nah, sehingga kalian akan dapatkan nilai DPNA-nya, ya, daftar penilaian akhir. Sistem penilaiannya stabil ya, atau sama saja seperti yang lain. Kehadiran 10%, tugas kuis 30%, UTS 30%, UAS-nya 30%, total maksimumnya adalah 100%. Jadi saya harapkan untuk mata kuliah ini kalian mendapatkan nilai-nilai terbaik ya untuk mata kuliah kita ini, sehingga mata kuliah ini kalian karena 3 SKS ini ya sangat mempengaruhi nilai secara signifikan nih dalam IP semester. Jangan lupa ada praktikumnya ya, mata kuliah ada praktikumnya, praktikum sistem prosesor, sehingga memerlukan skill ya, artinya kalau ada praktikum tuh teorinya kita dapatkan di bangku perkuliahan, praktikum kita dapatkan di lab. Nah, target tadi saya sudah singgung nih ya. Apa sih target pembelajaran kita? Yaitu mengenal dengan baik komponen pendukung mikroprosesor. Yang kedua, mampu merancang sistem berbasis mikroprosesor. Ya. Kemudian yang terakhir adalah berhubungan dengan tugas akhir atau skripsi. Bagaimana kita bisa mengembangkan sistem itu menjadi peralatan-peralatan barukah atau pengembangan dari peralatan yang sudah ada. Ya. Nah, sehingga diperlukan apa? Sehingga diperlukan pengalaman. Ya. Pengalaman kalian dalam merancang. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada saya lanjut. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan, biar langsung bisa dijawab. Nah, lanjut kita lihat dulu nih supaya kalian paham tentang mikroprosesor. Biasanya kan berhubungan dengan equipment, ya, peralatan pendukung. Ya, misalnya di sini ada board, ya, board ini biasanya dipakai untuk perancangan awal, tidak perlu solder ya. Jadi kita tidak perlu solder menyolder, tidak perlu buat PCB, ya. Ini anggapnya seperti papan perancangan, board ya, yang bisa kita pakai untuk melakukan percobaan, ya. Kita bisa pasang berbagai macam komponen elektronik sampai dengan IC di sini, ya. Bisa kita sambung dan ini menjadikan percobaan jadi lebih praktis, ya, board. Kemudian komponen pendukung lain, ya, yang berhubungan dengan itu, misalnya kita di sini ada berbagai macam itu ya, VGA, switch, ya. Kemudian ini switch on off, ya. Kemudian ini ada saklar on off, ya. Biasanya ini banyak dipakai juga di peralatan-peralatan elektronik, ya. Apalagi kalau di perancangan ini standar sebetulnya ya, tidak terlalu aneh ya. Tapi tetap saya tampilkan untuk memberikan informasi pada kalian. Kemudian berhubungan dengan VGA card, ya, misalnya ada port VGA, male to male, female, ya. Kemudian ada resistor, ya, macam-macam ya, bisa ditampilkan. Nah, kemudian hal yang lain, misalnya ini ada IC, ya, IC, ada microcontroller, ya, IC mikro, misalnya, ya. Kemudian ada soketnya, ini soket yang bagian bawah, tengah-tengah nih ya. Nah, di sini ada cekungan nih, ya. Di setiap IC itu ada cekungan. Cekungan itu menandakan titik awal nilai dihitung, ya, pinnya. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi kalau soket ini seperti ini, kita pasang cekungannya sama, ya. Tujuannya apa sih kita pakai soket, ya? Tujuannya untuk penyolderan supaya IC-nya, ya, ataupun microcontroller yang kita pakai tidak jebol, tidak panas, karena mereka kan sensitif terhadap panas. Jadi pada waktu kita solder tidak langsung ke microcontrollernya atau tidak langsung ke IC-nya, ya. Nah, karena itu diperlukan rumah, ya,
atau sepatu, ini biasa kita kenal sebagai soket ya. Nah, kemudian ada wadah. Ini biasanya kita sering lihat pada waktu kalian misalnya mau presentasi ya. Ini port untuk VGA untuk ke laptop kah atau ke PC kah ya, bisa kita pakai nih barang-barang ini. Kemudian board yang lain atau barang-barang yang lain yang berhubungan dengan misalnya sistem minimum dari mikro ya, misalnya ini Atmega nih ya. Jadi sebelum muncul Arduino, maka sistem minimum ini yang biasa dipakai, yang Atmega ya. Nah, ini bahasanya sudah pakai C, ini port DC ya untuk tegangan. Kemudian ini ada pin yang bisa dipakai oleh kalian nanti untuk sebagai data in out ya, data digital atau analog ya. Nah, kemudian kalau sifatnya modul, biasanya di sini nih ada biasanya dipakai untuk praktikum kah ya. Ini ada switch kecil. Ini switch ini bisa dipakai sebagai data perintah masukan ya. Switch pada suatu modul mikro itu biasanya kalau switchnya banyak seperti ini bisa kita pakai untuk apa? Bisa kita pakai misalnya untuk kegiatan praktikum ya, untuk kegiatan percobaan. Nah, switch ini dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai input high dan low. High, low ya. Jadi pada waktu kita tekan, dia memberikan informasi kepada mikro untuk apa sih actionnya. Apakah kita ingin mengaktifkan salah satu pin sehingga misalnya indikator LED nyala misalnya ya, dan lainnya. Kemudian yang lainnya ini beberapa contoh yang diperlihatkan karena kita berbicara mikroprosesor, otomatis juga berbicara tentang PC ya, kayak gini ya. Ini ada motherboard, ini PC lama ya. Kemudian ada bagian untuk VGA card-nya kah, RAM-nya kah ya, seperti ini kan RAM, ini prosesor ya. Nah, ini bisa dipasang oleh kita nih di card ini nih masing-masing ya. Ini sifatnya eksternal ya. Kemudian ini sama ya. Ada misalnya kalian punya LCD display ya. Kemudian LCD itu bisa kita pakai untuk menuliskan atau memunculkan atau menampilkan suatu tulisan kah atau karakter kah ya. Nah, maka biasanya ada embedded system yang sudah dibuat, kemudian tinggal dipasang oleh kita, tetapi dengan cara koneksi ke komputer dulu ya. Ada aplikasinya, ada softwarenya yang memberikan informasi kepada kita untuk memasukkan karakter apa ya. Apakah kita nanti ingin menampilkan dia menjadi layar TV misalnya ya, sama seperti yang ada di Bundaran Untan. Di situ ada board ya, ada layar TV besar. Itu sebetulnya boardnya board kecil disambung ya. Nah, disambung sehingga jadi besar. Jadi penggantiannya pun gampang. Kalau ada bagian sel yang rusak tinggal dicabut ya, mudah. Kemudian ini ada prosesor ya, ada prosesor, ada RAM. Kemudian hal yang lain ya, dalam perancangan biasa kita pakai misalnya ini kabel tegangan untuk baterai 9 volt yang segi 4 ya, baterai 9 volt ini merah hitam. Nah, karena bentuknya itu kan segi 4 dan atasnya itu bulat, jadi tinggal di port DC-nya ini tinggal disambung saja oleh kita ya. Nah, kemudian ada LED, ada fan ya. Ada fan, kemudian ini ada apa ya? Ini mungkin kalau dulu ini biasa kita pakai ini printer untuk print ya. Untuk print. Kalau printer dulu pakai ini ya, pakai parallel port. Ya, kalau sekarang sudah ganti semua pakai USB. Kalau yang pakai ini pakai PC, yang pakai PC dia pakai parallel port. Jadi panjang ya. Kemungkinan seperti itu ya, karena tidak terlalu terlihat belakangnya. Kemudian ini adalah microcontroller ya, nggak kelihatan juga ya, terlalu kecil. Kemudian implementasi mikroprosesor itu tidak cuma nampak di hal-hal yang
terbuka, ya. Ada juga dipakai di bangunan, ya. Apakah di hotel kah, di perkantoran kah, ya kan? Nah, maka banyak sekali sebetulnya implementasi mikroprosesor, misalnya dipakai di gedung atau di perkantoran sebagai pendeteksi kebakaran, misalnya, ya. Di sini nih, sebelah kiri dan kanan nih, ya. Nah, ini ada sensor nih. Sensor ini pakai air raksa nih, ya. Dan dia mendeteksi smoke, asap. Jadi sebelum terjadi kebakaran biasanya asap muncul. Pada waktu asap itu langsung dia akan memberikan informasi ke sistem PC komputer di sentral bangunan dan memberikan perintah untuk apa? Menghidupkan hidran misalnya, ya. Menyalakan air, semprot semua ruangan yang ada asapnya misalnya, dikasih informasi seperti itu, ya. Nah, sistem-sistem itu pun mengakibatkan berkembang menjadi bermacam-macam. Ada kontrol lampu, ya, misalnya apakah dipakai di lift, ya. Lift juga itu menggunakan sistem mikroprosesor, ya. Kemudian di bangunan, jadi kalau kalian pergi ke mall, pintu bisa buka tutup sendiri, gate dari parkiran itu bisa buka tutup sendiri, ya, sesuai perintah. Dengan durasi waktu tertentu dia menutup lagi. Nah, ada juga misalnya untuk meredupkan lampu misalnya, ya. Sini dengan sistem potensio. Dia redupkan lampu dari kondisi paling terang maksimum sampai, jadi kalau orang kan ada yang suka tidurnya tidak mau gelap tapi tidak mau terang, jadi redup. Nah, ini bisa dipakai nih, manfaatkan, ya, pengatur intensitas cahaya misalnya, ya. Nah, hal-hal yang lain itu bisa diterapkan di macam-macam fungsi. Nah, kemudian pemanfaatan yang lain, ya, tadi saya katakan ada di lift, ada di pintu misalnya, ya. Pada waktu ada tamu misalnya di suatu apartemen, tamu itu kan tidak bisa langsung masuk saja begitu saja, selonong boy itu nggak bisa dia. Dia harus memberikan informasi kepada ruangan kamar nomor berapa sih atau apartemen nomor berapa sih yang mengundangnya atau dengan bertamu. Nah, ini komunikasi itu bisa dilakukan lewat kalau dulu namanya intercom gitu, ya. Tapi kalau sekarang kan sifat intercom itu masih ada, tapi sudah ada visualnya. Jadi kita bisa langsung lihat wajah tamu kita atau siapa yang mau ketemu, dan itu bisa mengakibatkan dia bisa memberi perintah buka pintu. Jadi gate atau pintu utama bisa dibukanya dan orang itu bisa masuk, ya. Nah, berlaku juga misalnya di pintu dengan sistem, apakah dengan sistem password, ya, pakai keypad. Jadi orang mau masuk dia tekan tombol masuk. Nah, bagaimana sistemnya? Berarti tombol yang ditekan itu harus sesuai dengan pemrograman yang diterapkan di dalam mikroprosesor itu, ya. Sehingga aksinya adalah dia mengaktifkan dan menonaktifkan solenoid. Jadi kalau kunci itu mainnya solenoid, ya, track gitu, ya. Jadi buka tutup. Nah, sehingga penerapannya bisa macam-macam, untuk pintu lah, untuk pagar lah, untuk gerbang lah, ya, macam-macam, ya. Jadi larinya kemana? Larinya kepada sistem keselamatan, ya, identifikasi, bisa seperti itu. Nah, perkembangannya tentu saja di sistem mikroprosesor ini mengakibatkan kita selain harus tahu manfaatnya, kegunaannya, kita juga harus tahu tentang teori-teori yang berhubungan dengan sistem mikroprosesor secara dasar, ya. Tadi saya katakan di sistem mikroprosesor ini gambarnya kebetulan besar, ya, cari yang besar, walaupun ini Intel, ya. Jadi kalau mikroprosesor itu biasanya ada kode-kode tipenya, ada merek itunya, ya, perusahaannya, ini Intel misalnya. Kemudian ada lubang setengah lingkaran ini, ya. Nah, itu tanda sebagai pinnya mulai, ya. Kakinya kan ada di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, untuk memperjelas kita harus lihat datasheet. Datasheetnya kita harus tahu, ya. Datasheet dari mikroprosesor dengan tipe sekian-sekian, merek ini, ya. Maka pinnya kita hitung dari pin 1, port 1 gitu, ya. Jadi kan port, ya. Port 1, port 2, atau pin 1, pin 2, atau kaki 1, kaki 2, tergantung kalian lah maunya enaknya mana, ya, sampai terakhir. Jadi sekalian hitung, dan
Dan bentuk fisik macam-macam, tidak selalu harus persegi panjang seperti ini ya. Ada juga yang bujur sangkar segi 4 ya, sama sisi. Ada juga seperti itu. Basic stem misalnya ya, yang microprocessor basic stem PS ya, bisa seperti itu. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya, sejarah mikroprosesor. Apa sih mikroprosesor itu? Ya, mikroprosesor adalah sebuah chip atau IC yang bekerja dengan program. Nah, itu ya, yang bekerja dengan program. Jadi, kalau ada IC, belum tentu dia mikroprosesor. Tapi kalau mikroprosesor, pasti IC bentuknya. Gitu ya. Karena apa? Karena tidak semua IC bisa diprogram. Misalnya, saya mau pakai pengendali motor atau driver motor. Apa sih gunanya driver motor itu? Driver motor itu bisa kita buat, mungkin nanti kalian akan dapatkan materi itu kalau masuk mata kuliah saya di robotika ya. Yang sudah ambil robotika tahu ada driver motor, ada PWM, pulse width modulation, ada pengatur pengubah arah putar. Nah, ya, itu kita pakai high bridge. High bridge itu pakai sistem transistor secara elektronik. Tetapi dengan IC kita bisa pakai IC apa? IC driver motor. IC, tapi dia bukan mikroprosesor dan tidak perlu diprogram, sudah jadi. Sama seperti pada waktu kita pakai IC yang lain, ya, LM, tipe LM apa gitu ya. Ada yang sebagai IC pembanding misalnya, ya, bersifat sebagai fungsi logika. Nah, fungsi mikroprosesor adalah sebagai pengontrol atau pengendali atau pengolah utama dalam suatu rangkaian elektronik. Karena itulah kita kenal juga sebagai CPU, Central Processing Unit, gitu ya. Jadi agak mirip-mirip komputer ya. Di komputer kan ada CPU. Kalau kita bilang CPU itu otaknya komputer. Kalau tidak ada CPU, komputernya nggak bisa bekerja dengan baik. Ya. Nah, cara kerja sebuah mikroprosesor diarahkan oleh suatu program dengan atau dalam bahasa-bahasa mesin atau kode-kode mesin, ya, yang telah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sebuah memori. Ya, jadi pemrogramannya itu sebetulnya pada waktu kita coding, kita bermain coding, apakah pakai bahasa basic lah atau pakai bahasa C, ya, itu bahasanya nanti akan dikonversikan, dikompil, ya, dikonversikan menjadi bahasa apa? Menjadi bahasa mesin. Karena itu dengan bahasa mesin orang awalnya itu, ya, sebelum ada bahasa C, sebelum ada bahasa basic, dia pakai bahasa apa? Pakai bahasa mesin langsung, yang kita sebut sebagai bahasa assembler. Ya. Kemudian di dalam mikroprosesor minimal terdiri dari rangkaian digital, register, pengolah logika, aritmetik, rangkaian sekuensial. Nah, kalau kita lihat dari sejarah mikroprosesor, ya. Nah, di sini ini hal yang minggu lalu saya sedikit ulas tuh. Mikroprosesor itu ternyata terdiri dari banyak sekali transistor. Ya. Setiap komputer yang kita gunakan di dalamnya pasti terdapat mikroprosesor. Jadi kalau kita di sini berbicara komputer, nah sekarang peralatan semakin banyak yang melekat di badan kalian. Coba dari jam tangan pakai jam digital. Di dalamnya ada apa? Ada mikroprosesor. Kalau misalnya kita pakai handphone, ya, dari handphone mana saja, apakah handphonenya yang GSM ataupun Android ataupun yang iPhone dan lain-lain, itu semua pakai ada mikroprosesor di dalamnya. Ya, peralatan kedokteran yang digunakan untuk mengukur tensimeter, tekanan darah, ya, macam-macam. Sampai yang sekarang nih digunakan untuk mendeteksi virus misalnya, itu pun ada mikroprosesornya. Ya, jadi mikroprosesor dikenal juga dengan sebutan CPU, artinya unit pengolahan pusat. CPU adalah pusat dari proses perhitungan
dan pengolahan data yang terbuat dari sebuah lempengan yang kita kenal sebagai chip. Nah, chip ini kita sebut sebagai IC, Integrated Circuit. Ya, Integrated Circuit. Bentuknya seperti apa? Oh, bentuknya sekarang nampaknya kecil, terbuat dari lempengan silikon dan bisa terdiri dari puluhan ratusan juta sebetulnya ya. Ya, juta apa? Transistor. Ya. Jadi macam ya itu ya, jadi semakin kompleks, semakin ke sini teknologi semakin berkembang. Ya. Misalnya IC kita lihat nanti ya, ada perkembangannya. Ya, kita lihat dari sejarah nih. Ini kita belajar sejarah, bukan artinya kita melupakan, tapi kita minimal tahu ya, kapan sih mikroprosesor yang pertama itu dikembangkan. Jadi mikroprosesor pertama adalah Intel 4004, dikenalkan tahun 1971 ya. Tetapi kegunaan mikroprosesor ini masih sangat terbatas, hanya dapat digunakan untuk operasi penambahan dan pengurangan saja. Jadi jangan heran ya, komputer masa awal dikembangkan itu digunakan untuk pengurangan dan penambahan saja, dan fisiknya itu bisa satu hanggar pesawat ya, sangat besar. Nah, kemudian mikroprosesor pertama yang digunakan untuk komputer, nah ini untuk komputer baru ya, di rumah adalah Intel 8080, merupakan komputer 8 bit dalam satu chip yang diperkenalkan tahun 74. Jadi 3 tahun kemudian mikroprosesor digunakan untuk komputer rumah. Ya, tahun 79 diperkenalkan mikroprosesor baru yaitu 8088. Mikroprosesor 8088 mengalami perkembangan menjadi 80286, 80386, kemudian terus sampai 80486. Ini mikroprosesor ini ya, yang 286, 386 ini masih banyak digunakan zaman saya kuliah ini ya. Jadi ini komputer akhirnya ke PC ya, belum ada laptop pada waktu itu ya, belum seperti sekarang, tapi kebanyakan pakai PC ya. Nah, kemudian setelah itu berkembang ya ke Pentium. Ya, ada Pentium 1 sampai Pentium 4. Nah, ini kita lihat di tabel ya nanti ya. Nah, ini tabelnya nih. Jadi kita bisa lihat perbandingan prosesor dari apakah namanya, tahun keluarannya, banyaknya transistor yang digunakan, ya, mikron ukurannya, speed clocknya, ya, data width-nya, lebar datanya, dan MIPS, million instruction per second. Ya, jutaan instruksi per detik. Nah, ini ya artinya ya, million instruction per second. Lihat tahun-tahun berkembangnya. Tadi 8080 tahun 74, 8088 tahun 79, sampai ke Pentium terakhir nih, misalnya anggaplah ya, Pentium 2 ini 1997. Ya. Pentium ini ya, pada waktu muncul Pentium di internasional, di Indonesia ini belum masuk teknologi ini, karena arah pergerakan teknologi tidak seperti sekarang ya, internet belum ada, jadi bergeraknya itu lambat ya. Nah, saya sendiri masih menggunakan misalnya tahun 90 zaman kuliah saya tahun 94 95 itu ya. Nah, ini teknologi ini nih 486 ya, 95. Nah, ini ditemukan 989 ya, itu bergeraknya lama ya. Nah, muncul Pentium. Istilah Pentium ini di Indonesia pun lambat ya pergerakan. Jadi kita harus tahu bahwa teknologi sekarang dengan dulu itu berbeda. Kalau sekarang teknologi mengikuti dengan cepat. Apa yang ada di benua A, di Indonesia pun kita kenal ya. Ada yang muncul di dunia B ya, di benua B misalnya, di Indonesia pun kita langsung tahu
dengan adanya internet, cepat sekali. Ya. Nah, sekarang kita lihat pergerakan transistornya ini dari 6000, 2900, 134.000, terus berkembang berlipat-lipat sampai sekian. Ini dibatasi ya. Jadi sebetulnya perkembangannya otomatis jauh lebih cepat ya. Kemudian ukurannya jauh lebih kecil jadinya. Awalnya 6 mikron, terus mengecil sampai 0,25. Ini tahun 99 ya. Nah, kemudian clock speed jauh lebih cepat. Yang awalnya 2 MHz ya, 5, 6, 16, 25, 60, terus sampai 450 MHz. Nah, ini bisa kalian tahu lah ya, dari komputer sendiri antara PC dan laptop. Nah, kenapa sih ada beda? Nah, silakan ya dicari tahu nih. Kemudian data lebar datanya ya, dari yang 8 bit, 16, 32. Nah, ini 16 ada 32 ya. Nah, kemudian million MIPS-nya, million instruction per second-nya itu dari yang awalnya kecil, akhirnya tambah lama tambah besar, gitu ya. Ini perbandingan saja nih, perbandingan prosesor. Tapi kini kebanyakan yang kalau kita lihat di sini ini adalah banyak diterapkan di PC, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat informasi-informasi dari tabel tadi, ya. Jadi yang pertama adalah transistor berbentuk seperti tabung yang sangat kecil yang ada pada chip. Kemudian mikron adalah ukuran dalam pangkat min 6 ya, yang merupakan kabel terkecil dalam chip. Kabel ya. Jadi sambungan-sambungannya itu ya sangat kecil. Kemudian clock speed, kecepatan maksimum prosesor ya. Kemudian lebar data atau yang berguna untuk ALU, Arithmetic Logic Unit ya. Apakah yang nanti digunakan untuk proses aritmetik ya, perhitungan untuk proses ya. Kemudian digunakan juga untuk pengurangan, apakah pembagian, apakah perkalian ya. Kemudian yang tadi saya katakan MPS itu million instruction of per second ya. Million of instruction per second. Jadi jutaan perintah per detik. Langsung tuh jutaan perintah. Jadi kalau kita berbicara ya, satu orang nih, tapi kalau ada satu aplikasi atau kalian berbicara secara online lewat Zoom meeting ya, Zoom meeting 1000 aja udah kebanyakan tuh. Semua punya nada yang berbeda ya. Nah, ini jutaan perintah per detik. Nah, kemudian sejarah yang lain yang berhubungan dengan perkembangan IC ya. Sekarang kita lihat ya, untuk komputer modern pertama. Ini tahun 1946, komputer modern pertama dibuat di University of Pennsylvania, USA, yang disebut sebagai ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Jadi ENIAC ini singkatan ya, singkatan dari ini, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Kemudian ENIAC itu terdiri dari apa? Ini tahun 46 ya. Oh, dia terdiri dari 17.000 tabung hampa. 17.000 tabung hampa. Tabung itu bukan kecil-kecil ya, besar-besar. Ya. 500 mil kabel dengan beratnya lebih dari 300 ton. Dapat menjalankan 100.000 operasi per detik di program dengan mengatur jalur kabel pada rangkaiannya. Nah, jadi kalau kita pernah kalian lihat teknologi dokumenter ya, ini yang tadi saya katakan, perlu ruangan sebesar hanggar pesawat untuk menyimpan komputer ini, komputer modern ini ya. Nah, kemudian tahun 48 transistor pertama dibuat di Bell Lab USA ya. Tahun 58 IC dibuat pertama kali. Nah, ini IC pertama nih harus tahu ya, dibuat oleh Jack Kilby dari Texas Instruments USA. Kemudian penemuan IC ini, ingat ya, IC itu terdiri dari berjuta-juta transistor ya. Transistor itu seperti apa? Transistor itu ada 3 kaki ya. Basic,
BCE gitu ya, basis komputer emitor. Nah kemudian penemuan IC ini mendorong pengembangan IC digital. Oh jadi ternyata perkembangannya itu runtun, teknologi itu seperti itu ya, runtun. Dan penemuan IC tahun 60 dan mikroprosesor pertama dikembangkan oleh Intel, mulai dimunculkan ya nih tahun 71. Ini tadi kembali lagi ke tadi tuh ya, tahun 71. Nah kemudian mikroprosesor yang pertama di dunia ya, Intel 4004 merupakan prosesor 4 bit. Nah karena itu kodenya tuh 44 ya, 4 bit. Kebanyakan kalkulator itu masih berbasis mikroprosesor 4 bit. Nah ternyata masih dipakai sampai sekarang nih ya. Prosesor yang pertama kenapa digunakan cuma untuk menghitung, itu kalkulator dagang ya yang saya sebutkan seperti ini. Tapi kalau sudah kalkulator yang ada sin, cos, tangan, ada grafik, nah itu sudah lain lagi ya. Tapi kalau kalkulator yang kalian temui di warung, dipakai oleh pedagang, apakah di pasar gitu ya, yang cuma digunakan untuk nambah kurang kali bagi ya, nah itu masih menggunakan mikroprosesor 4 bit. Kemudian tahun 71 mikroprosesor 8 bit 8008. Jadi ingatnya gampang nih. 8008 8 bit, 4004 4 bit. Kemudian tahun 73 Intel memperkenalkan mikroprosesor 8 bit modern pertama ya, yang 10 kali lebih cepat dari data sebelumnya ya. Jadi yang awalnya kan 8008, nah sekarang 8080 ya, sama-sama Intel, tapi dia mengembangkan 2 tahun kemudian kemampuannya 10 kali lebih cepat. Kemudian ada lagi pengembang lain selain Intel, ada Motorola ya, MC6800. Kemudian tahun 77 Intel memperkenalkan 8085. Cara membacanya itu tidak jangan membacanya 8085 ya. Kita pakai kodenya angka 11 8085 yang merupakan mikroprosesor 8 bit terakhir yang dibuat Intel dengan frekuensi clock dan kecepatan yang lebih tinggi. Ya. Kemudian ada Zilog ya, perusahaan lain yang mampu menyaingi Intel. Perusahaan lain itu adalah Zilog Corporation. Ini kemarin sudah saya ulas ya, saya singgung sedikit ya, Z80 ya. Kemudian tahun 78 Intel mengeluarkan mikroprosesor 16 bit yaitu 8086. Setahun kemudian mengeluarkan 8088 dengan kecepatan eksekusi dan memori jauh lebih besar dari 8085, serta mulai digunakannya sistem memori atau sistem antrian untuk memberikan instruksi sebelum menjalankan, untuk mengatur pemberian instruksi ya sebelum menjalankan. Ini sistem antrian. Kemudian Intel 8086-88 disebut sebagai tipe yang CISC. CISC itu Complex Instruction Set Computer. CISC. Nanti di literatur lain ya akan saya ulas juga nih. Ada RISC, ada CISC. Ya. Sekarang terima dulu, CISC itu adalah Complex Instruction Set Computer. Karena apa? Karena jumlah dan kompleksitas instruksinya. Pada tahun 1981 IBM, nah ini IBM muncul nih membuat PC menggunakan mikroprosesor 8080. Untuk mengapa? Untuk menjalankan aplikasi seperti spreadsheet dan pengolahan data, pengolahan kata. Jadi teknologi itu berkembang kemudian merubah sistem. Sedikit saya beri gambaran ya. Jadi awalnya orang mengetik pakai mesin tik, capek, ya. Maka karena apa? Untuk pakai itu kalau salah harus ditip X, ya. Atau salah ganti baru, ulangi lagi. Maka muncul komputer, ya. Dipakai untuk bisa diedit. Tapi tidak langsung under Windows seperti ini, dia masih under DOS, ya. Jadi materinya under DOS. Kenapa under DOS? Karena komputer memorinya masih kecil, harddisknya pun kecil, dan sistem Windows belum ditemukan, ya kan? Nah,
apa sih yang dipakai oleh anak-anak teknik pada waktu itu, pada waktu misalnya zaman saya ya. Jadi kalau orang mau ngetik itu dia pakai WS, WordStar ya. WordStar itu mempunyai kemampuan untuk melakukan pengetikan ya. Nah, tetapi perintah-perintahnya itu perintah manual yang masih sekarang kita pakai, misalnya Ctrl C, Ctrl V, Ctrl U. Itu sebetulnya itu kebiasaan orang zaman dulu tuh ya, shortcutnya dipakai. Tapi kalau anak-anak teknik kita pakai CW, C-Writer ya, C-Writer. Kenapa? Karena CW bisa menulis rumus, bisa membuat tabel dengan cepat ya. Kemudian untuk Excel sekarang itu untuk spreadsheet ya, itu dulu kita pakai Lotus 123 Lotus ya. Jadi namanya Lotus kalau dulu. Oke, lanjut ya. Nah, tahun 83 Intel mengeluarkan mikroprosesor 16 bit yaitu 80286 dengan kemampuan memori 16 MB. Ya, ini sudah komputer nih. Ya. Jadi komputer-komputer yang ada di Fakultas Teknik dulu sekali tahun 90-an itu masih 286, 386, 486. Ya. Layar monitornya itu masih tabung, layar tabung ya, belum flat, masih tabung. Kemudian ada yang monokrom, artinya yang belum berwarna. Ya. Kalau sudah VGA dan baru berwarna. Ya, tapi waktu itu masih belum berwarna. Nah, kemudian tahun 86 Intel mengeluarkan mikroprosesor 32 bit pertama 386 dengan kemampuan memorinya 4 GB ya, 4 GB. Nah, berlanjut ya, tahun 89 Intel mengeluarkan mikroprosesor 32 bit 4868. Jadi kalau dulu dikenal misalnya komputer 286, 386, 486 ya, prosesor di dalamnya apa? Oh, prosesornya 80486. Kemampuannya adalah selain 4 KB ya, 4 GB, dia punya kemampuan plusnya adalah 8 kilosasi. Nah, ini yang tadi berhubungan dengan pengaturan itu ya, pengaturan perintah pemrograman. Nah, tahun 93 Intel memperkenalkan mikroprosesor 32 bit Pentium 1 tahun 87. Ini tadi sudah sedikit ya di depan ya. Tahun 87 Pentium 2 dan terus sampai Pentium 4 tahun 2000. Nah, jadi muncul nih kalau sudah Pentium ya. Setelah masuk Pentium ini sudah mulai Windows nih. Ya. Jadi sistem operasinya sudah Windows. Tapi yang kita kenal sebagai Windows 32 ya, Windows 32. Windows 32 itu tampilannya seperti folder-folder ya. Ada folder, di dalamnya ada aplikasi, ada folder, ada aplikasi. Ya. Hampir mirip dengan Android sebetulnya pada waktu itu ya. Nah, kemudian sudah habis itu muncul generasi Windows itu masuk ya, sama seperti sekarang lah, misalnya ada Windows 11 ya. Jadi Windows 94, Windows 98, Windows 2000, Windows Millennium ya, Windows terus ya, ada Windows XP ya, terus sampai Windows yang sekarang kita pakai ya. Teknologi berkembang terus. Nah, di mana pada waktu itu mulai digunakan teknologi memorinya Rambus menggantikan SD-RAM ya. Jadi teknologi ini sekarang pun berkembang terus ya untuk teknologi. Misalnya di HP saja sendiri kita kenal banyak sekali yang akhirnya sekarang yang Android misalnya ya, yang tipe Android itu generasinya pun berkembang dengan cepat. Ya. Sebuah mikroprosesor ini kita singkat sebagai MIUP, mikroprosesor, ya. Nah, nanti kalau microcontroller MIUC, mikrocontroller. Ini MIUP, mikroprosesor.
ya, atau UP, adalah sebuah CPU atau Central Unit Processing Unit, elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor. Sebelum berkembangnya mikroprosesor, CPU elektronik terbuat dari sirkuit terintegrasi TTL, ya. Sebelumnya TTL yang terpisah, ya. Kemudian transistor individual. Kemudian kalau mundur lagi ada tabung vakum, gitu ya. Jadi sifatnya itu berkembang, ya. Jadi kalau kita balik ya tabung vakum ke transistor, kemudian ke IC, ya, yang tadi sudah kita kenal sebagai IC. Nah, bahkan telah ada desain untuk mesin komputer sederhana, ya. Misalnya untuk mekanik seperti adanya gear, adanya shaft, penggunaan level, tiket toy, ya. Itu pengembangan mekanik, ya, pengembangan mekanik juga berpengaruh. Nah, evolusinya seperti apa sih perkembangan mikroprosesor itu? Dia mengikuti hukum Moore, ya, hukum Moore. Jadi terjadi peningkatan performa dari tahun ke tahun. Nah, apa teorinya? Bahwa daya penghitungan akan berlipat ganda setiap 18 bulan. Nah, ini hukum Moore nih mengatakan seperti itu. Ini hukum Moore ini muncul tahun 1970, ya. Jadi akibatnya itu apa? Akibatnya terjadi perubahan signifikan karena anggaplah sekitar 1,5 tahun terjadi perubahan teknologi. 1,5 tahun terjadi perubahan teknologi. Jadi ya sama juga dengan sekarang nih. Kita beli laptop paling baru. Kemudian laptopnya itu kita bangga-banggakan, baru beli hari itu besok atau lusa muncul laptop model baru lagi. Baru beli HP terbaru, generasi terbaru yang mempunyai kemampuan spek tinggi, ya, dengan harga mahal, sebulan kemudian muncul produk terbaru lagi sehingga spek yang dulu kita beli mahal jatuh harganya, ya. Ya, itu pengaruh, ya. Jadi dari awal sebagai driver dalam kalkulator misalnya, kemudian berkembang ke terus sampai prosesor komputer, ya, gitu ya. Jadi awalnya orang tidak menggunakannya untuk komputer, dia ingin dipakai untuk menghitung saja dulu, anggaplah kalkulator, ya. Nah, kemudian sama halnya nih dengan sekarang nih, ya, ada perubahan teknologi mengakibatkan ada sesuatu yang hilang, ya. Suka tidak suka ada sesuatu yang hilang, ya. Kalau tidak ada Google Meet, ya, kalau tidak ada Zoom, maka proses online perkuliahan sulit dilakukan, ya. Dengan sekian orang, bagaimana cara mempresentasikannya, bagaimana memunculkan wajah kita, gitu ya. Nah, kita sebagai pelaku sekarang nih, pelaku yang ada di dunia ini. Jadi bagaimana kita bisa berperan, ya, ikut serta, ya, menemukan sesuatu bila perlu. Nah sekarang karena dia berkembang sampai kepada sistem komputer, mungkin juga kepada komputer server yang besar, ya, yang dimiliki oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan software atau dimiliki oleh perusahaan-perusahaan aplikasi. Nah, akibatnya sekarang dengan adanya teknologi selain memudahkan, tetapi dengan teknologi pula kita akan diatur, gitu ya. Jadi ada efek samping nih dengan perubahan teknologi. Nah, kemudian karakteristiknya bagaimana mikroprosesor itu? Yang pertama adalah ukuran bus, bukan bus, ya, bukan bus, ya, maksudnya bus data internal atau internal data bus size atau jumlah saluran yang terdapat dalam mikroprosesor yang menyatakan jumlah bit yang dapat ditransfer antara komputer di dalam mikroprosesor. Kemudian yang kedua adalah ukuran bus data eksternal, yang tadi internal, ya, yaitu jumlah saluran yang digunakan untuk transfer data antar komponen antara mikroprosesor dan komponen yang ada di luar. Ingat, ya, kalau bus data internal itu antara di dalam, kalau eksternal itu antara bagian prosesor dengan bagian luar
mikroprosesor. Ya, itu bedanya. Jadi tidak sulit ya, kita tinggal lihat ya, internal, oh internal main di dalam, eksternal oh mainnya di luar. Kemudian yang ketiga adalah ukuran data alamat, ya, alamat memori, memory address size, yaitu jumlah alamat memori yang dapat dialamati oleh mikroprosesor secara langsung. Yang keempat, clock speed, ya, kecepatan clocknya atau rata-rata kecepatan clock. Itu untuk apa? Untuk menuntun kerja mikroprosesor. Jadi rate-nya atau clock speed-nya, ya. Jadi ada beberapa istilah-istilah yang juga harus kalian kenal nanti mau tak mau. Kemudian fitur spesial atau special features-nya, yaitu fitur khusus untuk mendukung aplikasi tertentu seperti misalnya fasilitas pemrosesan, floating point, ya, gunanya untuk multimedia, ya, dan lain sebagainya. Nah, ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ini materi teori. Nanti berlanjut untuk pembahasan materi kita di pembahasan minggu depan, ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ini teori-teori, dan teori-teori ini ada literatur lain yang nanti juga saya perlihatkan kepada kalian. Semuanya saling mengisi ya. Jadi kalau kalian ada punya bukunya, Pak saya punya buku mikroprosesor, silakan dipelajari. Ya. Tetapi secara basic hampir mirip kalau yang masih bersifat pengembangan ya. Tetapi kalau nanti sudah mainnya ke aplikasi modul mikroprosesor kah, apa ya, kita pakai Raspberry Pi misalnya ya, kita pakai Arduino Uno ya, maka kalian perlu datasheet, kalian perlu panduan, kalian perlu literatur yang berhubungan dengan bagaimana pemrograman untuk menggunakan alat-alat itu. Sehingga sangat bermanfaat kalian misalnya sebagai contoh nih ya, kita ada di teknik, fakultas teknik. Di fakultas teknik itu banyak sekali prodi yang mungkin saja memerlukan kemampuan pemrograman, khususnya pemanfaatan mikroprosesor, tapi mereka tidak pelajari. Nah, kesempatan itulah yang kalian lakukan untuk bisa join partner. Misalnya kalian ikuti kegiatan PKM kah, ya, PKM mahasiswa, kemudian membuat suatu perancangan alat yang berguna untuk masyarakat banyak ataupun masyarakat yang berkebutuhan khusus misalnya ya. Nah, sehingga alat itu bisa dikompetisikan ya, dibiayai oleh pemerintah, oleh Dikti misalnya seperti itu. Ya, main di mana? Mainnya di ada masalah tidak? Oh, ada masalah, coba kita bantu, kita rangkul. Perlu apa? Sensor apa? Dia perlu aktuator apa? Ya, atau ada sistem yang mau kita kembangkan dengan prodi lain, misalnya orang prodi kelautan. Orang prodi kelautan memikirkan pasang surut air, ya. Pasang surut sungai itu kan dipengaruhi oleh pasang surut air laut kan. Nah, sehingga kalau pasang surut yang ekstrim, kalau tiba-tiba terjadi pasang surut yang ekstrim, itu bisa diinformasikan, bukan berdasarkan orang melihat, oh sungainya kok surut ya, kok tiba-tiba surut sekali, oh tiba-tiba banjir misalnya ya, tiba-tiba naik. Nah itu, tapi kalau kita pakai sistem, kita bisa mendeteksinya ya. Misalnya juga orang teknik kelautan ingin mengetahui tentang gelombang ya, gelombang air laut di daerah-daerah pesisir itu mengakibatkan lahan atau daratan berkurang ya, terjadi pengikisan seperti itu ya. Nah, itu contoh-contoh itu bisa kita pakai atau jadikan alat yang bermain di mana? Nanti bermain di sistem internet, sehingga datanya bisa didapatkan di kota. Kita pasang alatnya di pesisir yang jauh dari penduduk, tapi informasi itu cepat sekali kita dapatkan dari pakai media-media jaringan internet ya. Saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bagaimana guys? Pembahasan untuk materi awal sistem mikroprosesor. Semoga bermanfaat ya. Yang suka dengan konten kami, silakan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.